Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Firda Amalia Putri. Yang kedua ada Kurnia Ahmad Sabili Robiki. Yang ketiga ada Maila Agustin. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem syaraf. Fase perkembangan sistem syaraf ini diawali dari proses zigot. Proses zigot ini adalah proses di mana penggabungan ovum dan sperma, yang mana pada proses zigot ini terjadi pembelahan sel sampai organisme menjadi bentuk yang sempurna. Fasenya yang pertama yaitu terdiferensiasi. Yang kedua adalah penyelarasan dengan sel yang lain. Yang ketiga menjalin hubungan fungsional yang tepat guna dengan sel-sel lainnya. Tahap yang pertama adalah fase platneural. Masa ini terjadi setelah 3 minggu pasca konsepsi, yaitu yang mana jaringan dipersiapkan berkembang menjadi sistem syaraf. Perkembangan platneural ini diinduksi oleh sinyal kimiawi dari lapisan mesoderm. Sifat awalnya induksi platneural adalah totipotent, yang mana bisa berkembang menjadi tipe sel apapun di tubuh bila ditransplantasikan pada tempat yang tepat. Saat embrio berkembang, sel matang namun tidak berkembang menjadi sel lain. Ini adalah multipotent. Sel pelat neural sama dengan sel batang embrionik. Sistem KELS pada awal perkembangan memiliki 2 kriteria, yaitu yang pertama memiliki kapasitas yang tidak terbatas untuk memperbarui diri, yang kedua memiliki kemampuan berkembang menjadi tipe matang. Tahap kedua yaitu proses proliferasi neural. Pada proses ini, sel mengalami peningkatan yang berjumlah berlipat ganda, tidak terjadi secara simultan, dan pola proliferensi dikontrol oleh sinyal kimia yang berasal dari 2 daerah pengorganisasi dalam tuba neural. Tahap yang ketiga yaitu migrasi dan agregasi. Tahap migrasi yang mana sel berpindah atau bermigrasi ke lokasi yang tepat. Saat bermigrasi, sel-sel masih belum matang atau belum memiliki akson dan dendrit. Proses yang selanjutnya adalah proses agregasi. Proses ini sel mengalami penyelarasan diri dengan neuron yang sedang berkembang lainnya yang telah bermigrasi. Tahap keempat yaitu pertumbuhan akson dan pembentukan sinapsis. Proses ini terjadi tumbuhnya setelah proses migrasi dan agregasi selesai. Kemudian munculnya growth cone di setiap ujung akson dan dendrit yang tumbuh. Pembentukan sinapsis. Sel-sel ganglion yang dipertahankan membentuk sinap 7 kali lebih lama bila ada astrosit. Kemudian neuron yang sedang berkembang membutuhkan tingkat kolesterol yang tinggi selama pembentukan sinap. Kolesterol ini dipasok oleh astrosit. Tahap kelima yaitu proses kematian neuron dan penataan ulang sinapsis. Neuron mati akibat tidak mendapatkan pasokan neurotrofin. Kenyataannya lebih banyak neuron yang dihasilkan daripada yang dibutuhkan. Kematian sel pasif dinamakan nekrosis, sedangkan kematian sel aktif dinamakan apoptosis. Sel nekrosis hancur dan menumpahkan isinya ke dalam cairan ekstraseluler yang berakibat inflamasi. Sebaliknya, kematian apoptik
DNA, dan struktur internal lainnya terpecah dan terbungkus dalam membran, yang mana membran ini berisi molekul mikroglia pemakan bangkai dan molekul lainnya yang mencegah inflamasi. Apoptosis membuang neuron akses dengan cara aman, rapi, dan tertib. Yang selanjutnya adalah penataan ulang sinapsis. Ketika sel mati, ruang kosong yang ditinggalkan di membran postsinaptik diisi oleh terminal akson yang bertunas dari neuron yang bertahan hidup, meningkatkan selektivitas transmisi yang difokuskan pada output masing-masing neuron di sel postsinaptik yang jumlahnya lebih kecil. Sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Maila Agus. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu kerusakan pada otak. Beberapa penyebab kerusakan otak yaitu tumor otak, gangguan cerebrovaskuler, cognitive injuries, infeksi otak, neurotoksin, dan faktor-faktor genetik. Penyebab kerusakan pada otak yang pertama yaitu tumor otak. Tumor atau neoplasma adalah massa sel yang tumbuh secara independen dari seluruh bagian tubuh lainnya. Sekitar 20% tumor pada otak manusia adalah meniomas, tumor yang tumbuh dalam selaputnya sendiri. Meniomas tumor yang tumbuh di antara menias, 3 selaput yang menutupi sistem saraf pusat. Tumor ini dapat mempengaruhi fungsi otak hanya dengan tekanan yang diakibatkannya pada jaringan di sekitarnya. Tumor ini biasanya adalah tumor jinak, tumor yang dapat diangkat melalui operasi dengan resiko kecil pada pertumbuhan lebih lanjut pada tubuh. Penyebab kerusakan otak selanjutnya adalah stroke atau gangguan cerebrovaskuler. Stroke adalah gangguan cerebrovaskuler yang onsetnya tiba-tiba yang menyebabkan kerusakan otak. Ada 2 tipe utama stroke, yaitu pendarahan cerebral dan iskema cerebral. Lalu penyebab kerusakan otak selanjutnya yaitu cognitive head injuries. Cedera otak yang dihasilkan oleh benturan yang tidak menetrasi tulang tengkorak. Lalu selanjutnya ada infeksi otak. Invasi otak oleh mikroorganisme disebut infeksi otak, dan inflamasi yang diakibatkannya disebut ensefalitis. Ada 2 tipe infeksi otak. Yang pertama yaitu infeksi bakterial, dan yang kedua ada infeksi viral. Kerusakan otak selanjutnya yaitu faktor-faktor genetik. Sel manusia normal mempunyai 23 pasang kromosom. Akan tetapi, kadang-kadang kecelakaan saat pembalahan sel terjadi dan sel telur yang sudah dibuahi menjadi sebuah kromosom abnormal atau kromosom-kromosom normal yang jumlahnya abnormal. Jadi, ketika sel telur yang telah dibuahi membelah dan membelah lagi, anomali kromosal ini terduplikasi di setiap sel tubuh. Lalu selanjutnya ada neurotoksin, sistem saraf yang dapat dirusak oleh paparan salah satu di antara beragam bahan kimia beracun yang dapat memasuki sirkulasi umum dari traktus gastrointestinal, dari paru-paru atau melalui kulit. Beberapa neurotoksin bersifat endogen atau dihasilkan oleh tubuh pasien sendiri. Penyebab kerusakan pada otak selanjutnya yaitu kematian sel terprogram. Neuron dan sel-sel lainnya memiliki program genetik untuk menghancurkan dirinya sendiri melalui proses yang disebut apoptosis. Peran dari apoptosis adalah yang pertama, memainkan peran kritis dalam perkembangan awal dengan mengeliminasi neuron-neuron ekstra, lalu berperan dalam kerusakan otak, bahkan ke-6 dari kerusakan otak di atas dapat menghasilkan kerusakan neural, sebagian dengan mengaktifkan program apoptosis destruksi sel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak melakukan perubahan dan adaptasi ketika ada koneksi baru pada saraf. Perubahan ini terjadi saat seseorang mengalami pengalaman baru dalam kehidupan sehari-harinya
Otak manusia memiliki kemampuan yang sangat hebat. Organ ini bisa berubah dan menyesuaikan diri dengan hal-hal baru. Kemampuan ini disebut dengan neuroplastisitas atau neuroplasticity. Jenis-jenis neuroplastisitas. Yang pertama, plastisitas fungsional. Hal ini memungkinkan otak untuk memindahkan fungsi dari area otak yang rusak ke area lain yang tidak rusak. Yang kedua, plastisitas struktural. Otak memiliki kemampuan untuk mengubah struktur fisiknya dari hasil pembelajaran atas pengalaman yang dialami. Yang selanjutnya adalah manfaat neuroplastisitas. Kehebatan otak yang satu ini pun memungkinkan manusia bisa berubah dan beradaptasi dengan baik. Berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan. Yang pertama, bisa mempelajari hal-hal baru. Yang kedua, mampu meningkatkan kemampuan kognitif. Yang ketiga, mengalami penyembuhan dari stroke dan cedera otak lainnya. Yang keempat, memperkuat area otak yang fungsinya sudah hilang atau menurun. Yang terakhir yaitu melakukan perbaikan untuk meningkatkan kesehatan otak.